Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan, nama saya Angga dari jurusan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Yang mana video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah program studi demokrasi. Baik, menurut Dr. Safaat dalam bukunya Sistem Pemerintahan di Dunia, yang pertama, kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara dan kepala pemerintahan pada sistem presidensial, baik kepala negara maupun kepala pemerintahannya dijabat oleh seorang presiden, sehingga tidak ada pemisahan antara keduanya. Dengan demikian, presiden berwenang mengatur, menjalankan pemerintahan sekaligus berfungsi secara simbolis. Namun berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, yang mana presiden, sultan, raja sebagai kepala negara yang berfungsi hanya secara simbolis, sehingga berperan secara seremonial dalam melantik, mengesahkan, maupun mengukuhkan undang-undang. Dan kabinet. Untuk membantu menjalankan pemerintahannya, presiden dibantu oleh Perdana Menteri yang berperan sebagai kepala pemerintahan. Jadi, dalam sistem pemerintahan parlementer, terdapat pemisahan yang tegas antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, pemilihan kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada sistem pemerintahan presidensial, kepala negara yang sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, di mana pelaksanaan pemilu ini diselenggarakan menjelang habisnya masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam periode sebelumnya. Pada sistem pemerintahan parlementer, Perdana Menteri dipilih oleh parlemen melalui penunjukan secara langsung untuk menjalankan fungsi eksekutif. Dalam sistem pemerintahan ini, pemilu oleh rakyat dilakukan hanya untuk memilih anggota parlemen. Selanjutnya, yang ketiga, lembaga supremasi tertinggi. Terdapat perbedaan besar terkait lembaga tertinggi negara sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Pada sistem pemerintahan presidensial, tidak ada istilah lembaga supremasi tertinggi atau lembaga tertinggi negara. Yang ada adalah supremasi konstitusi, di mana kedaulatan rakyatlah yang ditunjung tinggi. Meskipun demikian, antara lembaga negara masih dapat saling mengawasi guna menghindari penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan wewenang, menghindari dampak korupsi di negara. Pada sistem pemerintahan parlementer masih terdapat lembaga supremasi tertinggi, yaitu parlemen, di mana parlemen memiliki kekuasaan besar dalam negara, baik badan perwakilan maupun badan legislatif. Keempat, kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial memiliki perbedaan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Pada sistem pemerintahan presidensial, mengizinkan kekuasaan eksekutif dan legislatif berjalan sejajar. Artinya, kekuasaan keduanya sama-sama kuat, sehingga tidak ada yang saling menjatuhkan. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, tidak mengizinkan kesetaraan kedudukan antara eksekutif dan legislatif, seperti dalam sistem pemerintahan presidensial. Kabinet dalam sistem pemerintahan parlementer, dalam hal ini Perdana Menteri beserta dengan Menteri, dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Perselisihan antara kabinet dan parlemen menunjukkan kabinetlah yang berada pada pihak yang benar, maka kepala negara berhak membubarkan parlemen. Yang kelima, perbedaan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Pada pemerintahan presidensial, terdapat pembagian kekuasaan yang jelas antara eksekutif dan legislatif. Dalam sistem pemerintahan presidensial, baik secara kelembagaan maupun secara kepersonalan anggota, hal ini dikarenakan ditetapkan aturan perundang-undangan, larangan, merangkap jabatan eksekutif dan legislatif.
Pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dalam sistem parlementer tidak begitu jelas karena eksekutif dipilih dari anggota legislatif atau dikatakan kabinet dipilih dari anggota parlemen. Yang keenam, tanggung jawab kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada sistem pemerintahan presidensial, kepala negara dan kepala pemerintahan yakni dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga ia bertanggung jawab terhadap kedaulatan rakyat. Selain itu, seluruh tindakan yang harus dipertanggungjawabkan terhadap konstitusi negara, sistem pemerintahan ini dapat membuat pertanggungjawaban presiden kurang jelas. Untuk mengontrol tindakan pemerintah diperlakukan pengawasan dari berbagai pihak untuk selalu kritis tanggap terhadap semua persoalan yang ada di negara. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan kepala parlementer membuat sistem pertanggungjawaban kabinet, yakni Perdana Menteri dan para menteri dilakukan secara langsung kepada parlemen. Kabinet yang berada di bawah pengawasan parlemen secara langsung. Maka pertanggungjawaban menjadi jelas karena dapat dilakukan pengawasan secara instan. Yang ketujuh, masa jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan. Masa jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan pada sistem presidensial sesuai dengan undang-undang yang telah diatur oleh negara masing-masing, misalnya setiap 5 tahun sekali atau 6 tahun sekali, yang untuk di Indonesia sendiri dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, yang mana presiden hanya dapat menduduki jabatannya 2 kali periode pemilihan berturut-turut. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer dipilih secara langsung oleh parlemen atau suatu badan pemilihan umum. Adapun masa jabatan Perdana Menteri pada sistem pemerintahan parlementer tidaklah menentu karena semua tergantung dari parlemen. Dengan demikian, bisa saja dalam 1 tahun dilakukan pergantian Perdana Menteri secara berulang-ulang. Yang kedelapan, pembentukan kabinet. Pada sistem pemerintahan presidensial, kabinet dipilih dan dilantik sendiri oleh presiden. Mekanisme pemilihannya pun merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden karena tidak adanya undang-undang yang mengatur secara khusus. Karena kabinet yang terdiri para menteri dibentuk sendiri oleh presiden, maka sistem pertanggungjawabannya langsung kepada presiden, bukan kepada parlemen. Sedangkan pada sistem pemerintahan parlementer, kabinet dibentuk oleh parlemen, yang mana setiap anggota kabinet merupakan anggota terpilih dari parlemen, sehingga bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Kabinet ini berada dalam lingkup tanggung jawab Perdana Menteri dan bukanlah presiden, seperti pada sistem pemerintahan presidensial yang dijelaskan tadi. Yang kesembilan, peran partai politik. Peran partai politik pada sistem pemerintahan presidensial menjadi fasilitator yang mengusung calon presiden, wakil presiden, dan kepala daerah. Partai politik tidak memiliki wewenang dalam memasukkan ideologi politik terhadap calon yang diusung. Presiden dan wakil presiden atau kepala daerah hanya bertanggung jawab secara personal kepada partai politik. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, partai politik dapat memasukkan ideologi politik sehingga mempengaruhi kepemimpinan presiden dan wakil presiden yang terpilih. Anggotanya juga terdiri dari orang-orang partai politik yang menang dalam pemilu. Nah, begitulah perbedaan antara sistem presidensial dan sistem parlementer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.